kita buat perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ada keperluan untuk meningkatkan cinta Indonesia, bangga Indonesia, dan ini viral dan dicari-cari masyarakat karena bisa ditukarkan dengan nilai yang fantastis. Iya. Baik sahabat muslim, kita kembali lagi dalam program Kata Pakar mencari informasi dari Sisi Ali terkait dengan uang logam yang viral di sebuah marketplace cetakan tahun 1993 Pak. Ini sampai nilainya fantastis loh Pak. Dicari orang bahkan ditawar dengan harga 100 juta rupiah satu logamnya. Ini sumbernya dari kompas.com. Nah Bapak, apa yang bisa Bapak jelaskan dan Bapak sampaikan? Ini benarnya ada apa sebenarnya di balik uang logam cetakan tahun 1993? Ya, ini masalahnya sekarang sudah bukan sebagai alat pembayaran ya. Karena sebetulnya uang-uang lama itu sudah dicabut dari peredaran. Jadi sudah tidak berlaku lagi sebagai alat untuk membeli. Nah, tapi pertanyaannya kenapa masih ada? Dan kenapa harganya mahal? Nah, di dunia ini ada kolektor. Kalau kolektor perangko namanya filateli. Kalau kolektor uang namanya numismatik. Gitu. Nah, kalau buat kolektor ini seperti, mohon maaf ya, orang seneng ikan koi atau orang seneng burung perkutut kalau di Pulau Jawa gitu ya. Itu harganya bisa 150 juta. Burung. Lah burung ini kan umurnya pendek. Tapi kalau namanya hobi, atau batu akik tuh zaman itu. Itu kan harganya luar biasa tuh. Padahal cuma kecil aja. Sekarang nggak ada harganya. Nah, jadi memang untuk orang-orang punya hobi mengkoleksi uang, ini jadi ada harganya. Ada harganya. Semakin langka, semakin mahal harganya. Nah, uang-uang ini memang tinggal sedikit di pasaran. Hanya orang-orang yang nyimpen dari zaman dulu lah gitu, sehingga karena permintaannya tinggi, supply-nya itu sedikit sekali, jadi harganya makin lama makin naik gitu. Tapi itu bukan, kalau itu betul membeli uang koleksi, bukan tadi menukar uang. Kalau menukar uang itu wajib 1:1 ya. Kalau Bapak ngasih saya 10.000 ya saya tukarkan lagi dengan 2 keping 5.000 rupiah gitu. Itu baru namanya alat pembayaran. Tapi ini memang untuk uang-uang yang sudah dicabut dari peredaran itu untuk yang sudah lama dan sudah langka itu memang harganya luar biasa. Berarti apakah tidak ada pengaruhnya misalnya dari bahan uang itu sendiri misalnya karena ada isu dulu Pak juga pernah saya dengar ada uang-uang cetakan tertentu yang logam itu ada nilai atau kandungan emasnya. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Uang itu murni ya biasanya kalau nggak pakai timah, ada sengnya di situ, ada aluminiumnya, ada nikelnya gitu ya. Dan ada sedikit bahan magnet nih untuk keamanan. Tapi nggak ada emasnya. Berarti itu hoax Pak ya? Iya. Apa sih sebenarnya Pak standar dari bahan utama uang logam dan uang kertas untuk cetakannya? Enggak. Ya gini, yang pasti uang itu nggak boleh berkarat. Yang pasti tidak boleh berkarat. Jadi kita pakai bahan-bahan tertentu yang anti karat gitu ya. Tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, dia juga tidak boleh susut beratnya. Kalau uang logam ya, kita bicara uang logam. Yang ketiga, dia cukup kuat menghadapi gesekan-gesekan. Itu aja kok. Itu aja. Tentu kita memikirkan juga berapa sih biayanya. Jangan sampai kalau emas gitu kan, bisa bayangkan kalau uang logam 100 rupiah ada emasnya, biaya cetaknya berapa gitu kan. Kalau orang Medan bilang rugi bandar nih. Jadi itu aja dan keamanan tentunya. Jadi yang penting bagi kami, yang kami perhitungkan pertama adalah keamanan dan keawetannya gitu. Kalau uang kertas juga pertama kali keamanannya. Uang itu bukan kertas sebetulnya. Itu katun. Itu kayak baju. Semua untuk jenis uang kertas? Bahan dasarnya itu katun? Itu katun. Katun diproses tertentu menjadi kertas.
Gitu. Sehingga dia beda. Dia kalau uang yang lusuh itu kan berbulu ya. Kalau kertas kan nggak berbulu. Gitu. Nah, kenapa? Karena itu tadi dia harus aman, dia harus tahan lama, dia tidak bisa berubah ukuran gitu kan repot. Nah dulu kan inget nggak ada uang plastik itu terus kita nggak edarkan lagi karena rupanya kalau nah ini cuma di Indonesia ini rupanya kalau tercuci menciut dia. Apalagi kalau ibu-ibu agak iseng coba disetrika. Itu jadi tambah kecil lagi. jadi dengan demikian kita pakai uangnya itu. Dan itu ada pengamannya di dalamnya. Ada pengamannya, ada metalnya. Jadi uang kertas itu ada metalnya di dalamnya. Namanya garis pengaman. Itu ada kode-kodenya di situ untuk dilihat di laboratorium kita. Uang itu, uang yang terbesar kita itu ada 19 alat pengaman di dalamnya. Macam-macam. Yang ada yang kita kasih tahu ke umum, terutama ke perbankan untuk alat mereka mendeteksi bahwa ini asli atau tidak. Ada yang tidak betul-betul kami rahasiakan, hanya kami yang tahu alat pengaman itu. Sehingga kalau kami menemukan uang yang oleh perbankan atau oleh kepolisian dibilang bahwa ini mereka ragukan, dan kalau lihat dari alat pengaman yang mereka ketahui ini memenuhi syarat bahwa ini tetap bahwa ini kelihatan uang asli, dia kasih ke kita ada lagi. Level 2-nya lah ya, yang ini nggak ada ininya, ini nggak ada ininya, nggak ada ininya. Dan itu ada besinya memang, bukan besi, ada metalnya, dengan tinta yang khusus. Baik. Nah ini kaitannya dengan uang palsu, Pak. Ya. Kemudian kan banyak masyarakat Indonesia yang mencoba melakukan aksi kejahatan, memasukkan uang sah Indonesia. Nah ini Bapak melihatnya seperti apa sekarang fenomenanya itu? Dan kira-kira kalau masyarakat sudah terlanjur ada kedapatan atau memiliki uang palsu, boleh tidak kira-kira ditukarkan ke Bank Indonesia dan prosedurnya seperti apa? Oke. Nah ini yang harus masyarakat memang harus berhati-hati. Tadi memang uang palsu sebetulnya yang beredar itu yang dicoba dibuat oleh masyarakat, oleh para kriminal lah katakanlah ini, sebetulnya kalau dibandingkan dengan uang yang beredar itu kecil sekali jumlahnya. Nah tapi juga kami akui ini masih ada. Makanya masyarakat itu harus tahu mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah. Caranya gimana? Di website kami ada kok. Di website BI ada, di bank juga terpampang bahwa uangnya asli ini seperti apa, sehingga masyarakat ini tidak mudah tertipu. Tapi memang, tadi saya bilang berkali-kali, Indonesia ini berpulau-pulau, masyarakatnya pun berbeda-beda, sehingga masih aja ada yang tertipu, menerima uang palsu. Nah, kalau uang palsu diterima, sayangnya memang itu kan bukan uang. Itu kan kertas yang dicetak menyerupai uang. Sehingga dia tidak berlaku dan ada kewajiban untuk disetorkan ke bank Indonesia atau ke kepolisian. Karena memegang uang palsu itu menyalahi hukum, apalagi menggunakannya, apalagi mencetaknya. Memegangnya pun sudah menyalahi hukum, jadi harus disetorkan. Apakah ditukar? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada nilainya. Uang palsu itu tidak ada nilainya. Kami tidak pernah menghitung uang palsu itu berapa rupiah yang ditemukan, tidak ada. Yang kami hitung adalah lembarnya. Karena uang palsu nilai 1.000 rupiah dengan uang palsu 100 rupiah bagi kami sama. Itu satu lembar. Walaupun tidak ada orang memalsukan uang 1 rupiah atau 1.000 rupiah, saya belum pernah menemukan. Semuanya 50 atau 100 ribu. Oke, jadi itu dianggap kerugian masyarakat itu sendiri ya kalau misalkan sudah menerima uang palsu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, tadi saya jadi balik sedikit soal bahan produksi uang yang tadi Bapak sampaikan bahwa yang penting ini tidak mengakibatkan uang itu gampang rusak. Nah baru-baru ini ada viral nih Pak, berita kabar soal ada orang yang menyimpan uangnya bertahun-tahun di bawah kasur atau di bawah bantal begitu ya Pak ya, dan nilainya jutaan rupiah. Itu habis dimakan rayap. Dimakan rayap ya. Nah ini seperti apa Pak? Nah yang seperti saya bilang, sebetulnya uang itu tidak uang itu sebetulnya tidak menarik bagi rakyat harusnya ya. Tapi ini pasti Bapak ini, saya juga melihat pasti si yang bersangkutan ini lama sekali menyimpan uangnya sehingga termakan rayap gitu. Agak aneh juga karena apa? Saya yakin begitu. Uang itu beracun.
tintanya beracun. Kenapa pakai tintanya beracun? Karena keamanan. Dia tintanya supaya tidak gampang pudar dan lain sebagainya, memang itu beracun. Nah, barang racun ini biasanya tidak disukai oleh rayap dan serangga ya. Cuma memang mungkin karena faktor kelembapan, lalu faktor mungkin ini saya nggak tahu bapak atau ibu ini pedagang apa ini, mungkin dia ada aroma tertentu di situ dan lain sebagainya yang menyebabkan uang ini termakan rayap. Gitu. Itu justru menjadi pengalaman atau pelajaran bagi kita semua bahwa uang itu bukan untuk disimpan di bawah kasur, tapi kalau memang ada uang sebaiknya disimpan di lembaga keuangan, dalam hal ini bank ya kalau untuk masyarakat umum gitu, supaya memang keamanannya atau kualitasnya terjaga. Oke, nah ini kan ada kaitannya dengan berarti uang tersebut rusak dan apakah bisa ditukarkan ke Bank Indonesia? Oke, selama dia itu masih dalam persentase tertentu tiap lembarnya itu ditukar bisa. Tapi kalau nggak ada sudah nomor serinya sudah tidak terlihat, bahkan sudah sangat kecil, itu susah. Jangankan yang ini, umpamanya gini, ada kebakaran umpamanya. Ada kebakaran kebetulan disimpan uang di rumahnya. Sepanjang uang itu masih bisa dibaca sebagai uang dan dia masih pakai persentase tertentu, di sini ada alatnya, itu masih bisa ditukar penuh oleh Bank Indonesia. Oke, baik sahabat Muslim ya, ada beberapa lagi nanti kasus yang bisa saya tanyakan ke narasumber, tapi kita harus jeda dulu Pak. Okay. Ya nanti setelah jeda kita akan kembali, sahabat Muslim tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Saya segera kembali untuk Anda. Ya, kembali lagi dalam program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Andi Wana S ya. Yang beliau kali ini dari Bank Indonesia perwakilan Sumatera Utara. Pak, kemudian ada yang menarik juga ketika pada waktu-waktu tertentu misalnya pada saat perayaan keagamaan ya, ada uang-uang yang diedarkan khusus, apakah maksudnya dicetak khusus sehingga pada masa waktu itu tuh uang baru, kesannya uang cetakan baru tuh kan beredar banyak di tengah masyarakat. Kemudian ada juga orang yang akhirnya menjadikan momen tersebut itu misalnya kayak menjual uang-uang itu di pinggir-pinggir pasar begitu untuk ditukarkan untuk orang yang mau menukarkan misalnya untuk THR atau bagaimana begitu. Melihat fenomena ini Bapak seperti apa tanggapannya Pak? Iya, kami prihatin itu masih terjadi ya. Memang PR besar buat Bank Indonesia dan perbankan. Sebetulnya karena begini, untuk hari-hari besar keagamaan kita tuh sudah bekerja sama dengan perbankan bahkan dengan BPR itu untuk menyediakan uang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, memang kadang-kadang masyarakat itu tidak paham atau mungkin merasa repot untuk datang ke bank gitu ya. Walaupun untuk katakanlah hari raya Idul Fitri itu kita biasanya membuka mobil khusus penukaran uang ya bersama bank gitu. Itu biasanya kita bisa sampai 20 mobil gitu ya, dibuka selama seminggu. Nah, memang ada sebagian anggota masyarakat yang mepet-mepet nih, besok lebaran baru mau tukar uang gitu, banknya udah tutup. Nah, ini yang seperti itu, atau ingin menukarnya hanya di pecahan-pecahan di lembar yang tidak lengkap ya, katakanlah satu pak itu kan 100 lembar, dia mau tukar 30 lembar atau 25 lembar. Nah, yang seperti ini terus karena kepraktisan menukarnya di pinggir jalan, di jasa-jasa penukaran uang yang biasanya marak pada waktu hari raya keagamaan sebelum pandemi. Ini sih untuk hal ini secara hukum kita agak susah ya, karena dia kan menukar sebetulnya. Dia nggak jualan uang nih sebenarnya Pak. Dia menukar uang, cuma memang ada diskonnya gitu. Cuma kalau saya ingin boleh menganjurkan masyarakat ya, keluarga Muslim Indonesia, sebaiknya sih tukar di bank deh. Hindari. Yang resmi ya? Iya, hindari. Kenapa? Satu, sebetulnya nggak ada biayanya. Kedua, kita nggak pernah tahu
yang di pinggir jalan itu kelengkapannya. Mau dihitung 100 lembar di pinggir jalan gitu ya. Itu bahaya. Ketiga adalah keasliannya. Keasliannya ini juga ya kita nggak bisa tahu ya. Pasti. Ya gitu. Terus kalau umpamanya tertipu kemana mengadunya? Oke. Gitu. Kalau di bank ya jelas ya bahwa ini saya kemarin terima dari situ. Karena kita sebetulnya buka. Nah, biasanya kita buka sampai 90 atau 100 loket di seluruh perbankan di Kota Medan untuk yang khusus menukarkan dalam rangka katakanlah Lebaran dan lain sebagainya. Gitu. Tapi memang mungkin ada sebagian, satu, masyarakat yang tidak tahu, kedua, dia memang butuhnya mepet-mepet gitu ya. Yang ketiga, dia butuhnya tidak di jumlah yang komplit gitu. Itu yang masih berlaku, makanya yang seperti ini masih berlaku gitu. Oke. Pak, ini ada satu lagi kasus yang ramai ini beberapa waktu belakangan ini ya, terkait dengan ada satu tokoh yang kemudian ini menjadi kasus ya karena melakukan kegiatan pasar muamalah, di mana di dalamnya itu transaksinya menggunakan dinar dirham. Nah, kemudian banyak statement nih dari masyarakat. Bapak melihat ini seperti apa, Pak? Gini ya, itu kan bukan toko ya, itu pasar ya, pasar dinar dirham. Saya rasa begini, itu saya masih lihatnya kita harus berpegang bahwa yang menjadi alat pembayaran di Indonesia ini hanya satu, yaitu rupiah. Gitu. Kita tidak bisa melarang orang menggunakan dolar, tapi membolehkan pakai mata uang lain gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang sejak kita merdeka kita mencanangkan bahwa Republik Indonesia ini benderanya merah putih, bahasanya Indonesia, uangnya rupiah. Dan wilayahnya adalah seperti ini gitu. Itu sudah akte kelahiran bangsa Indonesia lah kira-kira begitu. Nah, sehingga satu-satunya adalah rupiah. Dinar dirham. Ya kalau itu sebagai alat pembayaran itu harus tidak boleh gitu ya. Beda memang kalau itu dilakukan dalam suatu komunitas tertutup, seperti bazar yang di sini kan sudah ditutup ya. Mereka bilangnya ini bazar muamalah, pasar bazar muamalah kalau nggak salah. Dia menjual barang-barang tertentu dijual dalam unit dinar dirham gitu ya mungkin sebagai suatu experience bagi mereka masih kita lihat tolerable lah kira-kira begitu. Tapi memang dan kan barang-barangnya juga tidak banyak yang jenisnya yang dijual ya, tidak meluas. Nah, ini yang kami khawatirnya adalah ini menjadi satu alternatif dari rupiah. Sedangkan kita sudah berjanji bahwa Indonesia ini merdeka dengan bahasa Indonesia, dengan bendera merah putih dan uangnya adalah rupiah. Begitu. Oke. Baik, Pak, ini ada pertanyaan yang terlewatkan ya tadi. Mumpung kita masih ada waktu sedikit nih ya, soal terkait dengan nilai mata uang yang dicetak. Ya, kan beragam tuh Pak ya, ada yang logam 100, logam 1000, kemudian uang kertas 2.000 rupiah, seterusnya begitu. Nah, kira-kira apa Pak yang membedakan dari segi bahan? Karena uang logam itu juga kan ada beberapa macam ya Pak. Ya? Ada menggunakan yang warna kuning itu bahannya apa tuh Pak? Tembaga, kemudian ada yang warna silver, nikel ya. Nah itu kira-kira yang menentukannya itu apa Pak? Oke, yang menentukannya adalah sebetulnya keamanan, daya tahan, dan teknologi pada saat itu. Jadi nggak ada hubungannya sama harganya, harga bahan baku ya. Karena kalau begitu ya jadi kita nggak berpikirnya tidak begitu. Kita lihatnya adalah keamanan. Makin tinggi memang bahannya jadi makin mahal. Kenapa? Karena keamanannya makin tinggi. Demikian juga di uang kertas ya. Uang kertas ini makin mahal, makin tinggi nominalnya, pengamanannya makin banyak. Karena pengamanannya makin banyak, biayanya makin gede. Gitu. Tapi bukan karena
ini karena uang mahal nih, jadi uangnya kertasnya lebih lux gitu. Ya enggak, kita nggak berpikiran seperti itu. Iya. Sebetulnya sih kalau bisa sih sama-sama saja, tapi karena ini butuh pengamanan yang mahal, yang nominal besar ini butuh pengamanan yang lebih tinggi, ya ini otomatis harganya jadi lebih mahal. Biaya mencetaknya maksudnya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Bapak bisa sampaikan terakhir di kesimpulan terkait dengan tema pembahasan kita, apa yang masyarakat belum tahu soal uang. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sahabat Muslim Indonesia, saya dari Bank Indonesia ingin mengimbau bahwa marilah kita mencintai rupiah. Rupiah ini adalah identitas bangsa kita, seperti saya tadi bilang, itu ada di Undang-Undang Dasar kita. Ini yang menyebabkan kita ingin merdeka, membedakan kita dengan negara lain, sehingga mari kita cintai bersama. Rupiah itu dicintai bukan hanya dipakai, tapi juga dirawat. Karena seperti saya tadi bilang, proses rupiah itu dari mulai merencanakan sampai ke tangan sahabat-sahabat semua di rumah itu jalannya panjang, mahalnya juga lumayan mahal, sehingga perlu dijaga, dirawat, dan digunakan. Saya rasa itu marilah kita jaga bersama identitas bangsa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi Wiyana. Baik sahabat Muslim, demikianlah ya pembahasan kita terkait dengan ada beberapa poin yang masyarakat ternyata masih belum begitu mengenal dengan rupiah, dengan uang kita sendiri. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi banyak disampaikan oleh narasumber ini bisa menjadi bahan tambahan untuk kita lebih mengenal uang, dan seperti yang tadi disampaikan Bapak bahwa kita cinta dengan identitas bangsa kita sendiri, yaitu salah satunya adalah uang rupiah. Semoga bermanfaat sahabat Muslim. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema pembahasan yang berbeda. Saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.